Kalau misalkan saya mendeskripsikan diri saya dalam sebuah kata, saya akan memilih kata cahaya. Kenapa? Saat saya ada di situ, saya bisa kelihatan. Saya bisa menjadi yang terbaik. Saat ada banyak orang, tetapi saya tetap bisa bersinar. Karena itu, saya Angelin, saya cahaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelin Lambert, bisa dipanggil Angelin atau Alin. Umur saya 20 tahun, asal saya dari Mamasa, Sulawesi Barat. Halo semuanya, perkenalkan, saya Sofyan Batara Maulana. Kalian dapat panggil saya dengan sebutan Sofyan. Halo everyone, pertama-tama saya Nur Aditya Pratiwi dari jurusan Teknik Informatika. Kebetulan saya itu memiliki dua nama. Ada biasanya tuh dari SMP, SMA itu biasanya dipanggil Nurul, tapi dari pas kuliah itu baru dipanggil namanya Nunu. Halo, saya Supratman, kerap dipanggil Upra. Saya merupakan asli keturunan suku Bugis, tepatnya dari Kabupaten Sopeng. Dan insya Allah nanti pada tanggal 28 Oktober 2002, saya berumur 21 tahun. Saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Nur Dewi. Saya tentunya memiliki beberapa hobi atau kesukaan saya, seperti halnya saya suka bernyanyi dan memainkan beberapa alat musik seperti keyboard, gitar, dan drum. Di samping itu saya juga hobi bermain sepak bola yang menjadi rutinitas saya di setiap sore harinya. Saya juga memiliki cita-cita tentunya, yaitu ingin menjadi seorang dosen dengan prinsip yaitu saya harus berani mencoba untuk mengetahui hasil kedepannya. Halo Sobat Kampus, perkenalkan, nama saya Dwi Rianingsi, biasanya dipanggil Dwi, tapi kalau orang baru kenal saya itu dipanggilnya Dwi Ria atau Ria. I don't know why, tapi agak aneh sih kalau dipanggil Ria, karena I think kayak nggak cocok aja sama namaku, sama mukaku. Halo Sobat Kampus, perkenalkan saya Mizan Farazli Iza, biasa disapa Mizan, baik di lingkungan rumah maupun di kampus. Nah, hobi saya berolahraga. Nah, saya juga mengikuti beberapa kegiatan, yaitu seperti kegiatan seni, yaitu berpuisi dan drama ya. Saya dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Teknik Elektro Konsentrasi Software Genetik Computer School yang punya kolaborasi dengan Singapura. Jadi saya setiap harinya mempelajari tentang aplikasi, membuat website, dan juga coding. Sekarang saya ada di semester 4. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dari kampus Universitas Fajar Makassar. Dari Universitas Negeri Makassar di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Kebetulan sekarang sudah di semester 4. Saya dari kampus Universitas Negeri Makassar. Sekarang saya sudah semester 6. Saya dari Universitas Hasanuddin, sekarang jalan semester 3, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya berasal dari kampus Tika Senani Hasanuddin Makassar, jurusan S1 Keperawatan semester 8. Mungkin saya jelaskan sedikit, kalau saat saya maba, saya ini berpikir-pikir, apa sih kegiatan yang bisa saya lakukan agar masa-masa mahasiswa saya ini bisa berjalan dengan baik dan punya kegiatan-kegiatan yang positif. Dan juga dari dulu, sebelum masuk ke dunia kampus, saya sudah punya plan untuk jadi duta kampus. Akhirnya saya cari-cari di Instagram, dan saya ketemu Instagram Duta Kampus Sulawesi Selatan 2023. Akhirnya saya memberanikan diri mendaftar di tahun ini. Saya tahu Duta Kampus Sulsel itu tentunya yang pertama lewat senior-senior saya, yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Duta Kampus Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, melalui media sosial Instagram. Sebenarnya tahu Duta Kampus Sulsel itu awalnya dari senior, karena pantau akun Instagramnya senior itu ada senior Karisa, dia mengikuti Duta Kampus Sulsel juga, melihat bagaimana perkembangannya, jadi tahunya dari Karisa. Saya tahu Duta Kampus Sulsel ini tentunya melalui sosial media, dan tentunya banyak yang sudah mengikuti audisi-audisi ini karena terbuka untuk umum. Namun ada juga senior-senior saya dari Universitas Negeri Makassar tentunya telah mengikuti ajang ini sehingga saya dapat mudah mengetahui informasi ini.
Itu dari media sosial yang awalnya itu tidak sengaja cari kesibukan begitu dan coba buka-buka search tentang duta, dan yang muncul pertama itu adalah duta kampus di search itu, dan saya lihat di postingan baru beberapa menit yang lalu upload buat audisi batch 2, dan mungkin di situ sudah rezekinya jadi langsung daftar. Jadi sedikit bercerita, saya mengetahui duta kampus Sulsel yaitu dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Nurma Ina, dan juga ada rekan saya, duta kampus yaitu Risdayanti, dia memberitahu saya terkait dengan duta kampus Sulawesi Selatan. Kalau dari SMP saya ini sudah senang ikut kompetisi, mulai dari English Competition, FLS 2N, festival teater, tari, dan sebagainya. Dari situ saya sadar kalau ternyata banyak sekali benefit yang kita dapatkan kalau kita ikut kompetisi. Dan hari ini juga saya bisa relax dan santai berbicara di depan teman-teman semua, itu karena saya sudah terbiasa mengikuti kompetisi. Dari situ kita punya keahlian yang semakin hari semakin baik di public speaking, knowledge, dan pastinya kita punya banyak relasi. Dari situ saya ingin sekali mendaftar di Duta Kampus Sulawesi Selatan dan akhirnya terwujud, dan hari ini saya akan mengeluarkan setiap potensi terbaik saya di Duta Kampus Sulawesi Selatan 2023. Alasan saya untuk tertarik mengikuti kegiatan ini dikarenakan yang pertama, sudah lama saya menaruh ketertarikan teman-teman semuanya terhadap pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya betul-betul ingin menjadi bagian dari keluarga besar Duta Kampus Sulawesi Selatan dan memberikan sinergi saya bersama teman-teman yang lainnya untuk menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru dalam dunia pendidikan tentunya. Awalnya ikut pemilihan kampus Duta Sulsel ini sebenarnya tidak ada niatan sama sekali, karena mengikuti beberapa kegiatan yang namanya pertukaran mahasiswa dan kebutuhan lolos juga, dan bisa dibilang 50-50% mau ikut Duta Kampus karena dari dorongan Karisa juga sendiri jadinya ya masuk. Saya ingin mengikuti pemilihan ini ya tentunya untuk menambah wawasan, relasi, pengalaman, pengetahuan saya tentunya. Di samping itu tentunya juga ingin menambah lebih banyak teman. Yang pertama itu karena mencari kesibukan, dan yang kedua itu saya ingin mempunyai motivasi untuk lebih rajin lagi datang ke kampus. Karena jujur saya sendiri itu sering tipsen di semester 2 kemarin, jadi pengen ada motivasi supaya bisa lebih sering masuk ke kampus. Ya, yang pertama motivasi saya untuk mengikuti pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2023 ini yaitu yang pertama untuk menambah wawasan saya, mencari relasi di luar sana terkait dengan apa sih pemilihan duta itu, dan tentunya saya ingin melatih public speaking, berpikir kritis, dan kedisiplinan saya untuk mengikuti pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi, siapa sih yang tidak tahu Universitas Negeri Makassar? Bahkan di luar Sulawesi pun banyak yang mendaftar di kampus kami. Jadi, Universitas Negeri Makassar ini identik dengan menara pinisinya ya, di Jalan Petarani yang sangat megah dan sangat unik itu. Kami punya banyak fakultas, mulai dari fakultas teknik, fakultas pendidikan. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang guru yang berbakat dan profesional, bisa langsung daftar di Universitas Negeri Makassar. Dan juga biaya UKT-nya itu relatif lebih terjangkau. Dia start dari 500.000. Dan kalau jalur mandiri itu 4-6 juta. Kalau misalkan kita lihat dari kualitas akreditasi A dari sebuah kampus itu, di nominal ini sudah lumayan sangat terjangkau. Dan juga lokasinya strategis, tepat di tengah-tengah kota Makassar. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, langsung daftar di Universitas Negeri Makassar. Tetap jaya dalam tantangan. Oke, berbicara tentang kampus, Universitas Fajar dikenal sebagai kampus entrepreneur, di mana Universitas Fajar mempunyai slogan yaitu Entrepreneurship University. UNM itu biasanya identik dengan bangunannya yang unik, yang menaranya tinggi. Kemudian juga tahun ini kebetulan UNM itu mendapat penghargaan yang dimana mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa kampus merdeka terbanyak tahun ini. Kampus Universitas Negeri Makassar
merupakan salah satu kampus terbaik di Sulawesi Selatan dengan memiliki 9 fakultas dan 62 program studi serta memiliki 26 program pasca sarjana untuk program studi lanjutan dokter dan magister. Di samping itu, Universitas Negeri Makassar sudah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sehingga itu yang membuat kampus ini lebih menarik. Universitas Hasanuddin itu biasa disebut Unhas, orang-orang nyebutnya Unhas. Ya, memiliki area sekitar 220 hektar yang dimana itu ada rumah sakit, hotel, gor, fasilitas olahraga seperti kolam renang, lapangan, dan juga kandang rusa. Dan yang satu yang mungkin orang-orang belum tahu itu ada komplek kos-kosan di dalam Unhas. Unhas juga prestasinya juga sudah di nasional dan juga internasional, dan yang paling terkenal juga itu kandang rusa yang tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk masyarakat umum, apalagi di weekend terutama hari Minggu itu tuh kandang rusa itu cukup padat dan macet juga. Jadi kampus Tigers Nani Hasanuddin berada di Perintis Kemerdekaan 8, Lorong 3, dan tentunya kampus Tigers Nani Hasanuddin Makassar adalah kampus Orange. Dan kampus Tigers Nani Hasanuddin juga memiliki 6 program studi dan 2 program studi profesi. Dan semua program studinya itu adalah akreditasi B dan memiliki laboratorium yang lengkap, tersedia juga masjid dan musola yang terletak di kampus 1 dan kampus 2. Dan memiliki 2 kampus, yaitu kampus 1 dan kampus 2. Di kampus 2 terdapat lab multimedia terkait dengan sistem informasi dan ujian kompetensi. Dan terdapat juga perpustakaan. Dan tersedia kantin baik di kampus 1 dan kampus 2. Dan untuk ruang UKS, ruang puskesma, pusat kegiatan kesehatan mahasiswa juga terdapat di bagian dalam kampus, dan terdapat parkiran. Dan di parkiran juga itu sudah disediakan terkait dengan sistem kebersihan, baik itu tong sampah, dan juga tersedia wastafel dari masing-masing kampus. Kemarin di audisi awalnya itu bisa dibilang unik sih, karena kenapa? Kemarin itu kami tampil langsung menampilkan bakat kami, walaupun itu di sana tanpa menggunakan musik dan sebagainya. Seperti halnya bakat dari teman-teman kami, ada yang menari, dia menari tanpa menggunakan alat musik, bagikan apa gitu. Itu kan awalnya sudah diberi jadwal untuk jam-jamnya jam berapa. Di situ saya dapatnya jam 7 awalnya, tapi tiba-tiba di chat sekitar jam 3 sore. Di situ saya baru pulang kampus dan baterai juga hampir lowbat, kaget, kayak masih belum ada persiapan apa-apa, tiba-tiba sudah di chat, "Dwi, apakah sudah siap?" Jadi kayak, wah, apa sih, harus apa ini sekarang? Tapi ya sudah, cuman pakai bedak dan listrik seadanya. Dan waktu itu diwawancarai juga seadanya, berusaha untuk tetap on point karena meskipun sudah capek dari pagi kuliah. Dan di situ juga di atas kasur, namanya di atas kasur dengan banyak sekali disuruh putar badan, disuruh ini, jadi kayak agak-agak gimana ya, shock, dan masih kayaknya ya sudah apa adanya. Oke, baik. Kalau tentang tes kemarin di 3 hari itu, semuanya menantang, Kak. Mulai dari ajang bakat, dan tes interview, dan juga lain-lain. Tapi di sini yang paling membuat saya deg-degan itu di interview, karena ada Putri Indonesia, Kak Selin, dan juga Kak Frans yang dari Jakarta. Jadi semua juri-jurinya ini hebat-hebat, Kak, dan kita belum tahu ini kita mau ditanya apa ya. Jadi itu membuat saya deg-degan, jangan sampai saya tidak bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada. Jadi sebelum masuk ke tes interview, saya berpikir-pikir apa sih yang akan ditanya oleh juri. Jadi makanya saya mempelajari diri saya mempelajari isu-isu terkini, dan juga semua hal tentang Duta Kampus Sulawesi Selatan. Dan pada akhirnya saya bisa menjawab tes interview dengan baik. Terkait dengan 3 hari kemarin,
Yang paling menantang itu hari kedua, di mana pada saat tes tertulis dengan interview. Dikarenakan saya sadar bahwa setiap kali saya ingin mengikuti interview, pasti ada rasa deg-degan di situ. Tes wawancara. Karena wawancara kita harus berhadapan sama panitia-panitia, apalagi ada diundang dari Putri Indonesia, itu adalah Kak Selin. Itu pasti akan mempunyai kayak pembicara, kita harus mengontrol diri, bicara bagaimana kita berbicara, itu sih wawancara yang paling sulit. Menurut saya tes yang paling menantang kabarnya itu tentunya tes di wawancara. Karena kenapa? Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan dan tentunya belum kami siapkan sebelumnya jawaban untuk pertanyaan itu. Mungkin itu susah untuk dijawab ataupun sebagainya. Tes wawancara. Karena saya dulu pernah mengikuti juga pageant begini, dan saya tuh gugur di tes wawancara. Dan saya merasa kayaknya saya kurang mengenali diri saya sendiri begitu, dan mungkin cara saya untuk menyampaikannya kurang, dan saya tidak tahu juga bagaimana penilaiannya, tapi itu yang buat saya harus belajar banyak di tes wawancaranya itu. Tapi alhamdulillah sih lancar. Untuk 3 hari karantina kemarin, tentunya semua menantang, tapi yang paling melekat di pikiran saya yaitu pada hari kedua ya, yaitu terkait dengan tes tertulis dan tes deep interview. Karena kita ketahui bahwa deep interview dan tertulis itu merupakan poin yang sangat tinggi dari pemilihan-pemilihan duta, apalagi duta Sulawesi Selatan. Kemarin waktu pada tes bakat itu, bakat yang saya lakukan yaitu bernyanyi dengan menggunakan alat musik yaitu gitar. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Nyinden. Yeneng tawon lintang, jak bagus ku ngenteni tekanmu. Marang mekoe nongkoso Kang Mas, suntakoke partamu. Baik, saya berpasangan dengan Kak Fatur Rahman. Kak Fatur ini di nomor urut 31, saya di nomor urut 32. Jadi Kak Fatur ini umur 24 tahun dan asalnya dari Sopeng. Saya berpasangan dengan Nurul Aditya Pratiwi. Duta kampus ini kebetulan dipasangkan sama Sofyan Batara Maulana. Dan kebetulan Sofyan ini juga lebih senior dibanding saya, dia angkatan 2019 kalau nggak salah. Kemudian dia dari Universitas Fajar. Sekarang ini pasangan saya itu nomor urut 18. Dia bernama Safira dari Universitas Lemah Papua Sopeng. Saya berpasangan sama namanya Kak Lukman Hakim dari Universitas Institut Teknologi B.J. Habibie Parepare. Ya, dan saya sangat bersyukur pasangan saya juga merupakan partner dari kampus saya, yaitu saudari Risdayanti dari jurusan D3 Keperawatan semester 6 dan juga merupakan partner dekat saya di kampus Tiga Senanya Samdin. Mungkin pertama-tama Kak, saat first impression ya Kak, dia orangnya sangat pendiam Kak, dan sangat rapi, dan juga bisa dibilang introvert Kak, karena dia tidak memulai percakapan saat saya
duduk bersampingan. Jadi kebanyakan saya yang berbicara dan memulai topik. Tapi saat saya berbicara ke dia menanggapi dengan baik kok, dan dia bisa menyeimbangkan joke saya dan juga lain-lainnya. Kalau misalkan ada teman-teman yang lagi tampil ajang bakat di depan dan ada hal yang lucu, karena kemarin sangat banyak ya teman-teman yang membuat atau memasukkan unsur-unsur komedi di ajang bakat. Jadi saat ada yang lucu, saya bicara lagi ke Kak Fatur, dia merespon dengan baik kok. Orangnya cukup asik sih. Orangnya asik, humble juga, dan mudah berbaur. Sofyan itu beberapa kali ketemu, dia ngajak duluan juga, dia yang paling pertama ajak bicara. Jadi Sofyan itu bisa dibilang tipikalnya orang yang humble, terus sefrekuensi juga kalau ada pembicara, kita berbicara, dia juga berbicara, kayak ada saja topiknya yang harus dibicarakan gitu. Bisa dikatakan orangnya itu menarik, asik, dan baik tentunya. Kak Lukman itu humble, asik, dan nyambung sih, sefrekuensi lah. Kalau bercerita tentang orangnya, dia sangat luar biasa dalam hal komunikasi, dan dia juga orangnya sangat friendly ya, berteman, dan tidak sulit untuk bagaimana ya, orangnya kayak baik sekali, sudah baik terus orangnya juga mudah berteman dan lain sebagainya. Intinya tidak bisa diceritakan pakai kata-kata, baik sekali. Jadi kami ini bertemu kan baru 3 hari, dan sekarang chemistry-nya mungkin kalau bisa saya nilai itu masih di 4, karena Kak Fatur orangnya agak tertutup dan tidak terlalu banyak berbicara. Makanya saya harus lebih memperhatikan lagi bagaimana sih sikap-sikap Kak Fatur, bagaimana bisa lebih akrab dengan Kak Fatur dan membangun komunikasi dengan Kak Fatur. Untuk chemistry aman sih, dikarenakan mulai dari komunikasi dan setiap ada kegiatan tuh kalau misalkan ketemu aman-aman aja dan asik-asik aja. Jadi saya dengan Nurul tuh serasa cocok gitu ketika dijadikan sebagai pasangan. Kendala sih tidak ada, karena seperti tadi itu Sofyan setiap diajak bicara pasti ada saja pembahasannya. Jadi seru Sofyan. Sekarang saya sudah berusaha untuk membangun chemistry dengan pasangan saya itu. Namun cara saya membangun chemistry saya itu tidak melalui langsung sih. Saya cuma melakukan di sosial media seperti menghubungi dia, menggunakan WhatsApp. Kesan saya saat pertama kali menghubunginya tentunya grogi dan sebagainya. Dan kendala yang saya rasakan membangun chemistry dengan pasangan saya itu, Safira, dikarenakan jarak yang terlalu jauh. Sejauh ini sih sudah, dan saya rasa sama Kak Lukman tidak ada kendala untuk membangun chemistry karena kita sangat nyambung sih. Dari awal Rizda mengajak saya bilang orangnya ini sudah baik, sudah berteman dengan saya. Walaupun saya senior, tapi dia memperlakukan saya sedewasa mungkin, Kak. Seperti itu. Jadi terkait dengan chemistry, kami sudah membangun chemistry sejak awal. Terkait dengan kendalanya mungkin hanya di bagian komunikasi, karena saya saat ini semester 8 dan Rizda juga semester 6, yang kita ketahui bahwa kita sementara fokus untuk skripsi dan fokus juga untuk mengikuti pemilihan duta kampus Sulawesi Selatan. Saya mau dengan Abi Taufan, Kak, yang tadi di interview setelah saya. Karena Abi ini sangat baik dan sangat soft ke perempuan, Kak. Dia berbicara dengan pelan dan juga pengertian. Contohnya tadi, saya posisi berdiri, dia duduk, dia persilahkan duduk di kursi, dan dia yang berdiri. Sama siapa aja deh, yang penting cantik. Mungkin lebih memilih dipasangkan, kalau tidak sama Sofyan, mungkin akan saya ambil dari pasangan dari UNM sendiri, yaitu di Vano. Tentunya sih saya mau yang Leviona kayaknya. Siapa? Leviona. Siapa nak? Leviona. Orangnya menarik dan dia sesuai dengan saya, memiliki karakter suara yang bagus dan cantik tentunya.
Saya tidak pernah kepikiran untuk itu karena saya juga belum terlalu kenal dengan beberapa, dan kalau saya dan juga saya dipasangkan sama Kak Lukman ini juga sangat cukup bersyukur karena tidak susah untuk membangun chemistry itu. Wow, pemilihan yang sangat sulit ya. Mau dipasangkan dengan siapa? Kalau misalnya boleh sama pasangan yang di samping saya, tapi saya nggak tahu namanya siapa ya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih sekali ke Duta Kampus Sulawesi Selatan 2023 karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Mulai dari cara saya duduk, cara saya berbicara dengan yang lebih tua, juga cara saya jalan, dan semua materi-materi tentang Duta Kampus. Saya juga lebih paham apa sih visi misi saya ke depan karena Duta Kampus. Di sini banyak sekali hal positif yang saya dapatkan dan banyak sekali kenalan-kenalan yang hebat-hebat, apalagi dari kakak-kakak semua, banyak kakak yang hebat-hebat dan teman-teman juga yang luar biasa. Banyak sih. Yang saya dapatkan pertama, relasi yang tentunya latar belakangnya berbeda-beda. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa yang tentunya sangat bermanfaat untuk pengembangan diri saya ke depannya. Yang saya dapatkan sebenarnya itu banyak, tapi yang paling penting menurut saya, yang paling penting itu adalah kekeluargaannya, karena saya lebih mengutamakan namanya kekeluargaan. Tentunya yang saya dapat selama mengikuti audisi ini ya banyak, seperti halnya banyak materi-materi yang belum saya dapat di luar, saya bisa dapat melalui ajang ini. Yang pasti ilmu ya, dan juga teman. Ilmu pertama, teman, dan juga informasi-informasi yang belum saya pernah dapat sebelumnya, seperti tentang kampus-kampus lain yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk apa yang telah saya dapatkan tentunya sangat banyak. Karena pemilihan ini merupakan tahap awal atau pertama saya untuk mengikuti pemilihan duta, yaitu pengalaman tentunya, ilmu yang bermanfaat, wawasan yang luas, dan yang saya belum pernah dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, disinilah pemilihan duta kampus saya dapatkan begitu pengalaman, wawasan yang luas, dan juga materi-materi yang sangat luar biasa. Di sini mungkin saya fokus ke apa yang di dalamnya, Kak. Jadi kalau duta-duta lain ini kan mungkin banyak ya, Kak. Kayak misalkan dari judulnya saya misalkan duta pariwisata. Kemarin adik saya ikut duta pariwisata dan di dalamnya itu dia lebih ke budaya-budaya. Kalau misalkan duta kampus ini betul-betul fokus kepada posisi saya sebagai mahasiswa. Jadi di sini saya belajar untuk menjadi role model atau panutan kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Di sini saya bisa mengembangkan setiap potensi yang saya miliki sebagai seorang mahasiswa dan mengharumkan nama Universitas Negeri Makassar. Tentunya sangat beda dong, dikarenakan duta kampus ini kan dia konsennya kepada pendidikan. Sementara duta-duta yang lain itu konsennya berbeda-beda juga, contohnya pariwisata misalnya. Nah, duta kampus ini sangat bagus dikarenakan selain daripada konsen dalam dunia pendidikan, juga mengikuti poin ketiga Tridharma Perguruan Tinggi, di mana pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita sebagai duta kampus, selain menjadi role model yang baik di dunia kampus, tentunya kita juga harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat kita. Tentunya duta kampus Sulawesi Selatan ini unik daripada duta-duta yang lain. Karena kenapa? Di sini kita lihat duta kampus Sulawesi Selatan yaitu memiliki lingkup kekeluargaan yang erat tentunya, di samping mentor-mentor yang baik, serta mengarahkan kepada finalis duta kampus untuk bagaimana ke depannya, sehingga kita merasa aman, nyaman untuk mengikuti ajang ini. Yang paling membedakan, yang paling menonjol ya, pembedaannya itu di pemilihannya. Karena duta-duta lain itu biasanya kan maksimal 1 minggu, apalagi ini tingkat provinsi yang biasanya sudah melewati beberapa tahap. Tapi di duta kampus mereka masih menyeleksi lagi selama kurang lebih 1 bulan, dan itu menurut saya cukup bagus sih, karena kita bukan cuma fokus untuk pemilihan, tapi kita juga bisa bergabung sama teman-teman lain untuk saling merangkul. Di situlah dibangunlah chemistry antar satu sama lain di dalam para finalis.
Kalau bicara tentang persiapan, yang pasti yang pertama Kak, mental. Karena Duta Kampus Sulawesi Selatan ini sangat banyak sekali tahap-tahap seleksinya, mulai dari interview, ajang bakat, dan juga mungkin nanti di speech dan sesi tanya jawab. Jadi saya menyiapkan mental saya sebaik-baiknya, dan juga dari segi knowledge, dari segi pengetahuan saya. Saya sudah setiap malam sebelum saya mau tidur, saya pasti berpikir, nanti ini jurinya tanya saya apa ya? Ini juri yang ini bagaimana ya? Pertanyaannya sulit atau bagaimana? Kalau misalkan pertanyaannya gampang, puji Tuhan, tapi kalau agak berat bagaimana ya? Makanya saya sudah mempelajari isu-isu terkini tentang sampah, narkoba, dan juga pelecehan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang saya persiapkan. Dan detail-detail kecil seperti aksesoris saya, dress, heels, semua saya sudah persiapkan dan sudah saya cek di tokonya. Oke, baik, terkait dengan persiapan, saya rasa progresnya sudah 80%, dikarenakan hari ini juga masih tahap penyiapan untuk keperluan-keperluan, namun jika dapat disimpulkan, sudah aman. Persiapannya mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 2 sampai 8 itu sebenarnya sudah ada persiapan gaun, persiapan advokasinya juga, persiapan cara gladinernya juga, cara duduknya bagaimana, cara porsi bagaimana, cara makannya juga itu sudah dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Persiapan saya sekarang bisa dikatakan masih 50%. Di samping advokasi saya sudah ada, namun tinggal untuk diperlancar dan sebagainya. Di samping itu saya didukung dengan telah memiliki sponsor yang sponsori pakaian saya nanti di Grand Final, sehingga itu menambah saya untuk semangat di ajang Grand Final nanti. Alhamdulillah semuanya sudah cukup 80% matang untuk dress code dan juga kesiapan mental terutama. Oke, terkait dengan persiapan saya untuk tanggal 2 sampai tanggal 8, yaitu tentunya mental. Untuk mental perlu untuk dipersiapkan, dan saya saat ini sedang mencari juga terkait dengan wawasan serta fisik, melatih fisik saya agar nantinya pada saat tanggal 2 dan tanggal 8 itu saya tidak merasa kayak sakit dan lain sebagainya. Jadi mental, fisik, dan materi itu sangat penting untuk menunjang nanti tanggal 2 sampai tanggal 8. Insyaallah. Saat saya mengikuti kompetisi, saya selalu menginginkan posisi winner. Mungkin saya jelaskan dengan saya mengkeker posisi winner, karena saya rasa saya bisa, saya mampu, dan saya akan terus mengembangkan diri saya dari segi knowledge saya, public speaking saya, agar nanti saya bisa bersaing di tingkat nasional. Saya mempunyai daya saing dan kualitas, makanya saya ingin sekali menjadi seorang winner. Terkait dengan harapan, berharap sih untuk dapat masuk ke top 5. Kalau sebenarnya berbicara juara, sebenarnya tidak tertarik untuk jadi winner, karena satu sisi sebenarnya kalau mau bilang mau jadi winner sebenarnya mau, tapi satu sisi karena diterimanya pertukaran mahasiswa di Jogja, jadi otomatis karena tanggung jawabnya tidak bisa akan jalankan selama saya di Jogja, jadi sepertinya untuk jadi winner saya kayaknya tidak ada niatan untuk jadi winner, karena saya tahu tanggung jawabnya saya tidak mungkin bisa tinggalkan tanggung jawabnya jadi winner kalau saya terpilih jadi winner. Saya maunya jadi winner, tapi apabila takdir berkata lain, saya maunya jadi duta kampus intelijensi atau duta kampus berbakat. Ya, ini harapan saya sebenarnya dari kemarin untuk memaksimalkan di tes tulisnya, karena saya ingin sekali bisa jadi duta intelijensia, tapi mungkin saya cukup pesimis karena kemarin kendala di mana saya kerja soalnya tidak fokus dan ada beberapa yang salah, jadi saya cukup pesimis di situ sih. Tapi saya ingin sekali bisa jadi duta intelijensia. Wow, harapannya untuk juara ya. Nah, pastinya kita 39 orang itu tentunya ingin dapat winner. Tetapi bagi saya pribadi, bukannya saya tidak mau ya Kak, tapi memang saingan-saingan saya ya sangat luar biasa, dan tentunya saya ingin kalau misalnya diperbolehkan,
Allah saya maunya Putra Literasi Sulawesi Selatan. Kenapa saya ingin menjadi seorang pemenang? Karena saat saya mengikuti sebuah kompetisi, sebuah event, saya ingin mengeluarkan yang terbaik. Saya mempelajarinya dengan baik, otomatis saya ingin ada feedback yang nyata dan sebanding. Mungkin akan ada saingan-saingan, tapi itu tidak saya hiraukan dulu, saya fokus dulu menjadi seorang winner, dan bagaimanapun nanti hasilnya, tidak apa-apa, yang jelas saya sudah memberikan yang terbaik. Dikarenakan saya merasa bahwa kualitas diri saya mampu untuk menembus top 5 itu. Setidaknya kalau saya tidak dapat jadi winner, saya mungkin akan memilih, setidaknya saya akan dapat RU2, RU3, RU4, setidaknya saya masuk di dalam 5 besar ataupun mendapatkan batch award yang lainnya. Saya mau jadi winner dikarenakan itu adalah tujuan utama saya sebelumnya, itu ingin menjadi winner di kampus Sulawesi Selatan, ingin membawa nama baik kampus Universitas Negeri Makassar tentunya. Namun apabila takdir berkata lain, saya ingin menjadi duta kampus intelijensi dikarenakan saya tentunya memiliki persiapan sebelum melakukan tes wawancara terlebih dahulu, sehingga saya yakin untuk bisa menjadi duta intelijensi duta kampus. Namun apabila takdir berkata lain lagi, saya ingin menjadi duta kampus berbakat dikarenakan saya tentunya memiliki beberapa bakat yang unik yang telah saya tampilkan kemarin. Karena saya mempunyai advokat atau proker di mana saya di bidang pendidikan atau ya di bidang pendidikan itu. Alasan saya mengikuti ingin mendapat award tersebut karena Putra Literasi sesuai dengan advokasi saya, yaitu literasi penggunaan gadget terhadap generasi muda. Untuk semua mahasiswa di Sulawesi Selatan, terkhusus seluruh Indonesia, tetap semangat dan pergunakan masa muda kita untuk hal-hal positif. Karena masa muda kita ini hanya datang satu kali, tidak dua kali. Apapun yang kita lakukan, usahakan semua positif, membawa diri kita semakin hari semakin baik, karena itu sangat penting. Waktu itu sangat mahal, waktu adalah emas. Jadi kita harus manfaatkan setiap waktu yang Tuhan berikan. Saat kita masih bernafas, kita masih bisa jalan, kita masih sehat, pergunakan waktu kita dengan baik. Belajar yang baik, tambah relasi, tambah pengalaman, dan kalian akan melihat hasilnya di kemudian hari. Pesan untuk kalian semua sebagai mahasiswa, teruslah belajar dan jangan pernah lelah untuk mengejar ilmu pendidikan. Dikarenakan ilmu pendidikan adalah salah satu kunci untuk kalian dapat menjadi seseorang yang sukses di kemudian hari. Dan kalian dapat melihat kualitas dirinya melalui dengan pendidikan. Pesannya itu carilah pengalaman yang banyak, habiskan uang orang tua kalian sebanyak-banyaknya, karena pengalaman itu mempunyai kualitas yang berharga juga. Pesan untuk mahasiswa, jangan pernah mengeluh dengan keadaan, beranilah mencoba untuk meraih kesuksesan di masa yang akan mendatang. Jangan malas untuk datang ke kampus, karena satu hari kita nggak datang ke kampus itu, kita bakal ketinggalan informasinya. Itu dari pengalaman saya sendiri sih, karena kalau kita nggak datang ke kampus, kita bakal ketinggalan informasi-informasi, bahkan ketinggalan ilmu yang seharusnya memang kita bisa dapat di luar, tapi kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman dan dosen. Dan jangan pernah malas untuk tetap kerja tugas, karena itu salah satu yang bikin kadang orang-orang malas kerja tugas dan joki. Jadinya akhirnya nanti mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka dapat di kuliah jurusan mereka sendiri. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana, selamat kalian sudah menjadi mahasiswa, tentunya sebab menjadi seorang mahasiswa di usia muda menjadi privilege maha atas siswanya. Nah, karena salah satu dari jutaan orang tentunya ingin berbondong-bondong untuk berkuliah, untuk menjadi seorang mahasiswa. Dan tentunya kalian beruntung bisa mendapatkan itu. Artinya, kalian sudah diberikan kesempatan untuk menjadi seorang mahasiswa, tentunya sudah menjadi kewajiban
sudah menjadi sebuah motivasi kalian untuk mari bersama-sama menuntut ilmu, mari bersama-sama menjadi aktivis yang berilmu dan mencari pengalaman. Jangan sia-siakan hal itu karena kita ketahui orang-orang di luar sana susah untuk berkuliah karena biaya, mungkin karena biaya dan juga karena kesibukan dan lain sebagainya, dan ada faktor-faktor lainnya, dan kalian adalah orang yang beruntung untuk menjadi seorang mahasiswa. Jangan pernah ragukan itu. Kalian harus buktikan bahwa menjadi seorang mahasiswa adalah kunci utama untuk kalian menggapai cita-cita kalian. Kalau misalkan saya mendeskripsikan diri saya dalam sebuah kata, saya akan memilih kata cahaya. Karena cahaya itu artinya terang, sinar. Kalau di sekitar kita, yang sering kita lihat setiap hari itu matahari, bulan. Kenapa? Karena misalkan nih, di Duta Kampus Sulawesi Selatan, sangat banyak finalis, sangat banyak orang-orang yang hebat. Tapi, saat saya ada di situ, saya bisa kelihatan. Saya bisa menjadi yang terbaik. Saat ada banyak orang, tetapi saya tetap bisa bersinar. Karena itu, saya Angelin, saya cahaya. Satu kata kunci dari saya, berjuang. Enjoy. Karena kalau kita tidak enjoy, kita tidak berfrekuensi dengan lingkungan kita, keadaan kita, mungkin kita akan kayak kaku juga begitu. Satu kata kunci dari saya itu mencoba. Dikarenakan segala sesuatu itu harus dicoba. Jadi, kata kunci saya adalah kesempatan tidak datang 2 kali, namun kesempatan akan datang kepada orang yang terus mencoba. Satu kata kunci, bangkit. Mengapa kata tersebut? Karena dari awal sampai akhir nanti jangan pernah ada kata lelah. Teruslah bangkit sampai akhir nantinya.